ternyata bagaimana kita mempersiapkan sejak dini untuk kuliah di luar negeri yang di highlight. Semoga pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi bekal berharga bagi teman-teman yang memiliki impian untuk melanjutkan studi, khususnya di perguruan tinggi negeri. Mari kita berikan apresiasi terbaik kepada Mbak Dina Aprianti dengan menyalakan fitur reaction maybe atau memberikan tepuk tangan virtual kalau bisa. Ya, begitu. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kini kita masuk ke sesi substan atau sesi yang paling penting yaitu diskusi dan tanya jawab. Nah, peraturannya nanti teman-teman boleh untuk memperkenalkan diri, nama asal atau kerja di mana sekarang dan ya benar raise hand dan akan sesinya ketika bertanya langsung dijawab dan tertuju pada pemateri yang mana nantinya. Dan nanti misalnya pematerinya tertuju kepada Mbak Ina dan apabila Mbak Dina Prianti ingin menjawab, boleh juga Mbak. Nanti sesinya paralel seperti itu. Oke, di sini udah ada yang raise hand. Yang paling tercepat, maka itu yang kita pilih. Kepada Mbak Dwi Ajini Safarwati. Mungkin boleh Mbak untuk bertanya. Silakan untuk memperkenalkan diri, nama asal, dan mungkin pekerjaan saat ini. Boleh Mbak untuk on cam? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, suara saya terdengar? Dengar, dengar jelas Mbak. Oke. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena di sini lagi hujan besar, jadi sinyalnya agak bermasalah. Uh, Perkenalkan, nama saya Dwi Ajni Saparwati. Sekarang saya bekerja posisi domisili di Bandung. Kemudian sebetulnya untuk LPDP ini saya ikut yang kedua kalinya. Kemarin di batch 1 2026 sempat gagal. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ya. Karena di LPDP tahun 2026 ini kan skemanya agak sedikit berbeda ya. Kemudian juga terkait list dari perguruan tinggi LPDP-nya juga berbeda gitu. Nah, yang saya mau tanyakan mungkin dari Mbak Dwi atau Mbak Ina atau mungkin Mas Zikri juga, saya agak bingung sekarang untuk penempatan posisi perguruan tinggi dan jurusan yang saya inginkan. Karena saya berencana untuk melanjutkan doktoral yang mana jurusan tersebut sebetulnya hanya ada di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung saja gitu, hanya ada di UPI. Jurusannya itu adalah pengembangan kurikulum dan memang saya S2 di pengembangan kurikulum yang otomatis saya harapkan ada di S3 juga. Namun ternyata untuk jalur umum itu sekarang tidak ada, hanya adanya di jalur afirmasi. Ketika batch satu kemarin saya sempat untuk mengajukan, kan bisa mengajukan ya lewat upload akreditasi, terus juga QS ranking dari UPI-nya gitu. Tapi memang sempat ketika masa sangga itu sempat ditolak. Tapi di pilihan kedua dan pilihan ketiga, karena doktoral yang di dalam negeri itu hanya terbatas, terutama di bidang pendidikan, hanya ada di Universitas 11 Maret, dan yang relate dengan saya itu hanya ada dua jurusan, itu ada ilmu pendidikan dan pendidikan IPA. Nah, jadi saya sempat sempat bingung ketika masa sanggah di batch satu dan juga sekarang di batch 2 ini untuk esai, kemudian juga untuk apa ya, proposal, apakah saya harus berfokus pada jurusan yang saya ingin ajukan di UPI itu yang pengembangan kurikulum yang belum tentu gitu ya akan di ACC di batch 2 sekarang ini, ataukah si esai dan proposal ini harus memang mengakomodir semua jurusan-jurusan yang memang tadi saya kiranya akan ajukan di batch 2 ini. Mungkin agak bingung di arahnya harus seperti apa dan kemana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dwi Ajini atas pertanyaannya. Mungkin saya highlight terlebih dahulu ya. Mbak Dwi Ajini mempunyai trouble yaitu ketika dia pengen mendaftar, prodinya itu pada batch 2 sudah tidak tertera lagi karena ada peraturan yang berbeda. Nah, apakah itu bisa atau tidak? Dan mengenai esai atau personal statement yang sekarang sudah dihapuskan ya, kalau tidak salah, itu untuk esai apakah dia tetap menuju atau tertuju pada prodi yang dia daftar pada batch sebelumnya? Mungkin itu yang saya tangkap ya Mbak Dwi Ajeni ya, atau mungkin pada Mbak Dwi Arizna atau Mbak Dina Prianti, substansi yang ditanyakan tadi mungkin boleh untuk bantu dijawab. Siapa dulu? Atau Mbak Dwi Arizna dulu deh, nanti baru Mbak Dina Prianti. Oke,
Baik, makasih Mas Zikri. Mbak Dwi Ajni. Oh, bentar, pas batch satu itu sempat ngajuin masa sanggah juga karena nggak masuk juga ya prodinya yang waktu Betul, batch satu. sempat mengajukan masa sanggah tapi ternyata ditolak gitu. Jadi saya Oh, sempat bingung sekarang ditolak. terkait esai dan proposalnya kan berarti saya dulu di batch 1 sudah menyiapkannya ke si prodi yang saya tuju itu. Nah, namun Hmm, sekarang untuk esainya, nah kira-kira gimana nih harus kemana gitu. oke. Mbak, berarti ketika yang pilihan, Mbak kan non LOE ya. Berarti ketika yang pilihan pertamanya itu ditolak, tapi itu masih tetap lanjut kan diberikan kesempatan untuk pilihan kedua dan ketiganya? Betul, Mbak. Ketika batch Tetap. satu kemarin sih masih diberi kesempatan sih. Oke. Nah, pertama kalau untuk perihal proposal ya Mbak, aku karena sebelumnya juga pernah coba daftar non LOA, jadi memang ketika aku tanyakan kepada beberapa awardee doktoral, itu mereka menyarankan cukup satu topik yang kita angkat sesuai dengan isu yang kita angkat juga dan rencana kontribusi kita nantinya juga. Jadi kalau bisa kan relevan. Nah, sekarang Mbak Dwi Ajni permasalahannya apakah jurusannya itu juga berbeda setiap kampusnya atau masih dalam ya masih bisa dikatakan bisa mencakup dalam satu penelitian itu? Kalau mungkin kalau rumpun sebetulnya sama, masih di Sama. dalam ranah pendidikan. Cuma secara kedalaman dari si keilmuannya agak sedikit berbeda gitu. Kayak misalkan Oh, yang satu di kurikulumnya, yang satu di IPA-nya, kayak gitu sih mungkin bedanya. iya, 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 oke, oke. Tapi kalau perihal itu memang balik lagi cukup satu topik yang Mbak angkat Mbak Dwi Ajni untuk di proposal. Namun kalau untuk di esai itu tetap kalau kita non LOE biasanya kita memasukkan alasan ketiga-tiganya gitu. Nah kalau aku kemarin waktu yang non LOA itu cuma memasukkan satu aja karena tujuan aku kan IPB memang pilihan kedua ketiganya kampus lain tetapi aku memiliki alasan kenapa aku tidak menjelaskan yang lain karena di masa lagi proses LPDP aku dapat LOE-nya gitu jadi memang di awal itu nggak sempat masukin LOE karena nggak ada surat divernya kemudian tapi aku sudah punya LOE sebenarnya jadi makanya itu salah satu alasan kuat. Tapi ketika misalkan Mbak Acni belum ada eh LOA, kemudian belum ada masih 50-50 lah akan ngambil di mana. Saranku tetap dimasukin ketiganya gitu loh di esainya seperti itu. Nah kalau untuk proposal cukup satu topik aja Mbak, jadi nggak perlu bikin semuanya. Karena yang diupload itu cuma satu topik dan itu ada keterbatasan ini kan keterbatasan dari jumlah katanya gitu sih. Mungkin dari Kak Dina ada tambahan nggak Kak? Alright. Nah, kalau misalnya dari Kak sendiri sih ya, lebih ke kalau di esai, kalau kita dari pengalaman sendiri cuma nulis satu di esai. Jadi bisa Hmm. lebih detail juga di esai dan interviewernya juga nanti pertanyaannya lebih detail lagi ke situ gitu. Iya. Mungkin kalau kita jelaskan ketiganya, malah mungkin agak ini ya, agak terlalu kompak ya di esainya gitu dari Iya, iya. pengalaman waktu itu. Gitu, Mm-mm. Mbak Aci. Iya. Oke. eh ya intinya Kak Ajni eh, saat nantinya nulis esai memang dari LPDP itu kan tidak memiliki Mm-mm. template yang saklek nggak harus masukin Betul. gini-gini bahkan antara LOE ataupun non LOE itu nggak ada keharusan untuk kita harus masukin semua rencana program studi kita walaupun kita non LOE itu nggak ada jadi itu balik lagi ke Kak Ajni dan nantinya, yang penting itu waktu kita di substansi, bagaimana kita mendeliver rencana studi kita itu. Nah, seandainya kau ditanyakan, nah kan kamu non LOA, terus kalau kamu nanti yang jurusan pertama ini nggak lulus, jurusan kedua ketiganya, gimana pilihan kedua ketiganya? Mungkin kakak tetap mempersiapkan
apa ya alasan mengapa mengambil itu. Tapi kalau untuk di esai biar lebih detail dan dalam lagi yang sama disampaikan sama Kak Dina itu juga lebih baik. Makanya aku waktu walaupun aku non LOE kemarin, aku tetap memfokuskan satu aja. Tetapi banyak juga awardee yang lulus yang membahas ketiganya. Itu balik lagi ke Kak Acni, strateginya gimana, enaknya gimana gitu. Dapat nggak poinnya, Kak? Dikembalikan ke moderator dulu deh. Oke, terima kasih Mbak Dwi sama Mbak Dina atas jawabannya. Kepada Mbak Jini gimana Mbak? Zikri kok hilang? Iya, Zikri. Mbak, Mas, Halo? terima kasih sudah. Halo, apakah sudah saya Oke. terdengar? Iya, Oke. oke Mbak. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan poinnya. Pada intinya difokuskan saja mungkin ya satu. Perihal Iya. hal-hal lainnya itu mungkin ya nanti diperdalam lagi. Terima kasih Mbak Dwi, Mbak Dina, Mas Zikri. Oke Mbak Jini, terima kasih. Oke, selanjutnya kita fokus pada resen dulu ya. Nanti untuk yang di komen, nanti saya akan bacakan juga. Selanjutnya Mbak Nur Cynthia, boleh Mbak? Baik, terima kasih, Mas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Cynthia. Saya merupakan lulusan dari S2 ISI Surakarta. Saya saya baru pertama kali mau mendaftar LPDP pada tahun ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, mulai dari kampus. Jadi begini, Mbak. Jadi kampus ISI Surakarta tahun kemarin itu ada di list LPDP, bahkan program studinya itu ada juga. Dan rencana tahun ini saya ingin mendaftar S3 di ISI Surakarta, jalur afirmasi yang dimana kan saya kan aslinya dari Lampung Barat. Daerah Lampung Barat itu masuk ke daerah 3T atau daerah afirmasi. Nah, em, menurut Mbak, apakah kan di kolom list itu ada penambahan eh, manual ya? Apakah ada Mm-mm. peluang untuk lolos ataukah ada hal yang harus dipersiapkan? Menimbang saya juga baru pertama kali mendaftar LPDP di tahun ini. Untuk yang kedua, eh, ada beberapa hal untuk penilaian yang dinilai dari segi apa. Dalam artian ada teman-teman saya yang daftar LPDP di S2 dan S3 dan hampir nilai mereka itu satu angkatan hampir sama. Apakah itu ada penilaian di setiap strukturnya atau penilaian dari segi kampusnya apa penilaian dari segi esainya atau bagaimana? Selain itu juga saya kan baru lulus di Oktober besok, wisudanya Oktober besok, dan rencana saya mendaftarkan menggunakan LOA, dan LOA sudah saya daftarkan, sudah saya dapatkan karena di tanggal 2 kemarin saya sudah mendapatkan dan mendaftar S3 di ISI Surakarta menggunakan surat keterangan lulus. Dan apakah bisa menggunakan SKL untuk pendaftarannya? Terima kasih sebelumnya. Oke Mbak, ada 3 pertanyaan ya yang masuk. Pertama, mengenai list prodi. Jadi dari LPDP sudah mengumumkan untuk list prodi dan Mbak salah satu masuk dalam kriteria afirmasi wilayah 3T ya Mbak ya di Lampung. Nah, itu apakah menjadi bentuk prioritas atau enggak? Dan pertanyaan selanjutnya, penilaian seperti apa nih dari LPDP, dari esai, atau dari administrasi, skolastik, sampai substansi seperti apa? Mungkin yang kita highlight 3 itu aja dulu Mbak ya. Dari administrasi apa saja, skolastik seperti apa, nanti substansi itu seperti apa, apalagi di kelas doktor ya, nanti bisa dibantu. Selanjutnya, apakah bisa pakai SKL? Ini saya bantu jawab Mbak. Bisa Mbak pakai SKL, karena saya pakai SKL. Karena saya wisuda pada bulan Februari, sedangkan saya daftar LPDP pada bulan Januari. Jadi saya sebelum wisuda saya sudah daftar LPDP. Oke, mungkin 2 pertanyaan itu aja Mbak ya, bisa dijawab Mbak Ina sama Mbak Dina. Siapa dulu ya? Mbak Ina dulu deh kalau gitu. Oke, Mbak Nur Cynthia, Mbak Cynthia. Yang pertama, itu hampir sama case-nya ya Mbak, sama dengan Mbak Acni sebelumnya, bahwasannya tidak masuk list LPDP untuk rencananya. Tapi memang di LPDP pun menuliskan kita tetap memiliki peluang untuk coba mengajukan terlebih dahulu dengan melampirkan yang apa namanya kayak akreditasinya yang resmi dari BNPT, kemudian QS World University-nya juga peringkat di sananya.
Nah, jadi itu juga dilampirkan sama seperti Mbak Ajni tadi. Nah, tapi kalau ditanya peluang, pasti ada peluang. Tetapi memang keputusannya itu saat administrasi nanti. Saat, iya, seleksi administrasi. Apakah disetujui atau tidak oleh pihak LPDP untuk jurusan tersebut. Jadi memang tidak bisa dipastikan dari kita. Tetapi kalau Mbak ingin mencoba mengajukan, kebetulan Mbak juga udah punya LOE-nya ya. Jadi saranku diajukan aja. Nah, nanti kalau untuk kepastiannya memang saat seleksi administrasi. Semoga aja diterima karena sebelumnya sudah pernah ada di list ya. Itu tuh. Uh-uh. Ada Mbak tahun Oke. sebelumnya. Oke, nanti dicoba dulu aja Mbak, karena berhubung sudah punya LOE, jadi bisa lebih mudah untuk daftar LPDP-nya kan. Kemudian yang kedua untuk penilaian lebih detail, secara singkatnya aja aku jelasin, memang secara angka-angkanya itu rahasia dari internal LPDP. Nah, tetapi memang yang untuk di tes bakat skolastik, bagi yang punya non LOE ya, itu secara jelas ada passing grade-nya misalkan umum minimalnya 150 nilainya ataupun yang afirmasi minimalnya bisa 110 dan lain-lain. Jadi itu sudah ada passing grade pastinya dan kita bisa mengetahui kita harus benar berapa untuk lewat dari passing grade. Nah, kalau untuk administrasi kalau secara angka itu kemarin kita Zik, waktu kita kelulusan nggak ada informasi ya. Waktu seleksi administrasi kita memiliki nilai sekian nggak ya? Cuma checklist-checklist doang kan. Ketika sesuai di checklist, kemudian ketika nggak sesuai itu yang jadinya kita diberikan kesempatan untuk masa sanggah. Nah, untuk yang di seleksi substansi, seleksi wawancara, itu juga eh kalau yang di highlight sama Pak Dwi Larso adalah bagaimana cara kita bisa menjelaskan dengan baik, kita bisa meyakinkan panelis itu, dan walaupun kita memiliki esai yang luar biasa, tapi kalau kita nggak bisa mendeliver itu dengan baik, khawatirnya si panelis itu tidak bisa memahami maksud kita. Jadi memang poin pentingnya apa sih kontribusi yang bisa kita berikan nantinya? Karena memang mereka berinvestasi ke kita, kita melanjutkan studi dan harapannya memang kita balik berkontribusi memberikan dan membantu untuk Indonesia yang industri strategisnya utamanya. Jadi memang kalau secara detail itu menurutku itu tidak ada ya angka-angka secara detailnya. Itu yang memang internalnya LPDP yang lebih mengetahui. Tetapi esai itu memiliki porsi penilaiannya juga. Kalaupun nih kita tidak mengikuti seleksi wawancara nantinya atau batal ikut, di saat pengumuman walaupun ada tulisan tidak lulus itu kita punya nilai ada kurang lebih kayak 400 atau berapa. Nah, itu tuh nilai dari si esainya. Jadi kalau skema penilaiannya itu memang balik lagi rahasia dari LPDP. Mungkin bisa ditambahin Kak Dina. Alright. Nah, sebenarnya memang kalau misalnya pertanyaan pertama yang masalah program studi tidak terdaftar di LPDP tadi ya, betul yang Risna sampaikan. Yang bisa kita lakukan adalah mengajukan terlebih dahulu ya. Dan itu sangat 50-50. Kalau memang rankingnya bagus dan reputasi prodinya juga bagus, itu insya Allah bisa diterima dan dipertimbangkan oleh LPDP. Tapi memang sangat 50-50. Dan untuk kedua, yang untuk afirmasi apakah ada privilege tersendiri itu ya tadi. Nah, sebenarnya memang ada privilege tersendiri dari passing grade ya. Jadi, sepengalaman kami itu passing grade untuk jalur afirmasi itu lebih rendah dibandingkan reguler. Nah, per saat tahun saya mendaftar itu reguler itu ada di 756, itu tahun 2022 ya, 756. Sedangkan afirmasi itu di 500 sekian-sekian. Dan salah satu program yang kategori yang sangat privilege waktu itu juga ada PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Nah, itu passing grade ada di 400-an waktu itu. Nah, jadi memang itu sangat memberikan privilege, tapi tetap kita harus memberikan yang terbaik ya. Highlight dari pernyataan Risna tadi juga
sebagus apapun esai kita, tapi ketika kita nggak mendeliver dengan baik di wawancara, maka itu juga kalau wawancaranya interviewernya nggak dapet, kita ini mana ya yang paling penting kalau penjelasannya tidak runtut. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Jadi mungkin harus sering mock up ya dengan teman-teman sesama applicants. Dan persaingannya kan makin ketat ya per tahun kalau kita perhatikan. Ini data terakhir yang dirilis 2026 gitu ya. Nah, per saat tahun 2022 per saat kami lulus itu ada 6.000 orang, pendaftar 25.000. Nah, terakhir di 2026 ini khusus untuk yang LPDP tanpa join scholarship dengan kampus lain itu ada 32.000 teman-teman, dan yang lulus itu 2.700. Nah, jadi persaingannya itu memang sangat ketat ya. Nah, ditambah lagi kalau misalnya sekarang, one second. Nah, yang magister itu probability-nya sepertinya lebih tinggi. Itu yang lulus ada 1.730, sedangkan yang doktor ada 688 yang tahun kemarin. Sorry, yang batch 1 tahun ini. Dan ini juga agak mengejutkan sebenarnya ya bagi saya sendiri sebagai orang soshum. Untuk STEM sendiri itu yang lulus itu 2.032 orang, STEM related itu 360, dan untuk share itu ada 361. Jadi hanya 13% ya teman-teman. Tapi memang kalau rencana kita itu sudah visible dan memang masuk akal, doable, nah insya Allah kita akan menemukan jalannya sendiri gitu ya. Nah, hopefully you guys are one of the next awardee of LPDP. Memang agak bersaing sedikit di sini gitu ya. Iya. I think that's all from me. Oke, terima kasih Mbak Dina, Mbak Ina atas jawabannya. Gimana Mbak Nur Cynthia? Udah tenang belum? Ya, makasih atas Iya. informasinya. Kebetulan yang akan saya daftarkan itu di bagian share ya, Mbak. Soalnya saya di Mm-mm. bidang kajian budaya seperti itu. Ya, Terima mudah-mudahan Mbak kasih. nanti diberi kesempatan dan keberuntungan untuk lulus Iya. nantinya Mbak. Oke, oke, terima kasih ya Mbak Nur Cynthia. Sebelum kita lanjut ke raise hand, Mbak Jenny dan Mbak Firda, kita coba baca chat terlebih dahulu karena mempunyai isi pertanyaan yang sama. Dari Elok Fajria ini bertanya, beliau sudah mendapatkan LOA dan perkuliahan akan dimulai pada bulan September, sedangkan LPDP memerlukan defer nih untuk intake-nya itu pada bulan Januari. Dan pada KAD Musmia juga bertanya, untuk IPB ini melakukan LOA pada bulan Agustus, sedangkan Dever paling cepat itu untuk LPDP mulai pada bulan Januari. Nah, untuk pertanyaannya saya baca perlu melampirkan surat keterangan Dever semester jika pada saat pendaftaran surat Dever tersebut belum terbit hingga pendaftaran LPDP, apakah dokumen itu bisa diunggah pada masa sanggah atau harus sudah tersedia saat pendaftaran? Kepada Mbak Ina atau Mbak Dina dulu mau menjawab? Mbak Ina dulu boleh. Siapa? Ina dulu, Kak Dina. Iya, Oke. Eh, Perihal untuk ini ya, differ ya. iya, Dever. Apakah Oh, LPDP ini harus memerlukan defer atau LOA? ya. Nah, yang Mbak Elo tadi daftarnya itu harusnya September sudah mulai. Nah, memang wajib melampirkan surat differ dari kampusnya, itu wajib. Kemudian ini juga berkaca waktu aku daftar yang S2. S2 itu pengumuman dari kampusku per tanggal di akhir bulan Juli, 31 atau 30 Juli. Sedangkan penutupan LPDP saat itu di tanggal 3 Agustus 2022. Nah, karena pengurusan diver ini memakan waktu yang cukup lama saat itu, akhirnya aku berusaha untuk meminta surat keterangan ke Prodi. Jadi, hanya sebatas surat keterangan yang di dalamnya itu berisikan kita diizinkan untuk diver dan nantinya akan diurus secara official kayak gitulah. Jadi, aku lampirkan surat keterangan aja, alhamdulillahnya diterima sama LPDP. Jadi Mbak Ade Musmi ya, kalau seandainya bisa diusahakan setidaknya dikeluarkan surat keterangan kita boleh defer, itu coba diajukan dulu nantinya. Nah, kalau seandainya ditolak, Mbak Ade
adenosmia memiliki peluang yang besar untuk mengganti surat keterangan dengan yang differ terbarunya, yang official dari kampusnya. Mungkin seperti itu dari aku sih. Aku sepakat sih dan setuju apa yang disampaikan sama Ina ya mengenai terlebih dahulu differ dari prodi menjelang dari kampus atau dari pasca mengeluarkan surat differnya karena Hmm. mungkin intervalnya cukup lama. Jadi Iya. solusi terbaik mungkin seperti itu. Kalau Mbak Dina ada yang mau mungkin disampaikan Mbak untuk menjawab pertanyaan? Oh, rasanya udah di cover sama Risna ya, udah all in itu nah. Oh iya, oke. Oke, all in. Kita selesaikan dulu yang chat ya dulu ya teman-teman semua. Pertanyaannya, permisi saya mau tanya ke apakah relevan work experience atau pengalaman kerja ini menjadi nilai tambah atau menjadi salah satu sangat menentukan jika belum memiliki pengalaman kerja, bagaimana cara terbaik untuk mengkompensasinya? Nah, mungkin ini Ina bisa bantu menjawab ya, atau Mbak Dina ya, atau Mbak Mungkin Dina Mbak dulu Dina aja. dulu boleh. One second, tadi jaringannya agak nge-lag. Di sini jaringannya agak unstable. Itu pertanyaannya gimana tadi, Mas Zikri? Yang di Eh, komen Mbak Eva itu Mbak Din. apakah work experience atau pengalaman kerja itu menjadi nilai surplus, Mbak, salah satu syarat untuk diterimanya LPDP? Jika belum memiliki pengalaman kerja, ada nggak kompensasi yang bisa mendukung atau menjadi nilai surplus dari penilaian LPDP itu, Mbak? Oh, I see. Nah, tentunya relevant work experience itu tidak menjadi satu-satunya penilaian ya, teman-teman. Kalau misalnya memang belum ada, mungkin boleh ditambahkan dengan pengalaman magang. Tentunya selama kuliah kita juga kampus biasanya ada praktek-praktek magang ya, kerjasama-kerjasama. Nah, itu boleh dilampirkan di situ. Sebenarnya itu lebih nunjuknya ke ini selama ini udah ngapain aja gitu ya. Kalau untuk fresh graduate, biasanya kita sarankan untuk melampirkan pengalaman magang atau juga organisasi-organisasi yang pernah diikuti. Jadi kelihatan kita punya skill apa aja gitu ya. Nah, kalau sudah ada work experience, nah malah lebih bagus lagi. Itu kan lebih official, lebih formal ya. Nah, jadi ini relevan nggak? Kalau pertanyaannya biasanya, kalau jurusannya relevan, oke berarti bakal balik ya ke tempat kerja ini. Kalau misalnya jurusannya nggak relevan, nah akan ditanya kenapa cross major? Emang tujuan ke depannya apa? Biasanya ke situ. Oke, Mbak Dina, terima kasih, Mbak. Kalau Mbak Ina, ada mau tambahin, Mbak? Oh, iya, sedikit tambahan dari aku yang memang saat daftar LPDP, backgroundku aku belum pernah kerja yang sesuai dengan studi aku. Aku kan background pertanian. Jadi lulus aku S1, aku kerja di perusahaan swasta yang sama sekali tidak pertanian. Dan yang terpenting memang teman-teman itu balik lagi saat bagaimana kita meyakinkan si panelis itu kalau kita memang layak gitu. Nah, jadi aku sempat ditanyakan, kenapa Mbak kerja di sana gitu kan. Jadi ya aku memberikan alasan kalau pekerjaan ini bentuk dari usaha aku karena aku emang mau lanjut S2. Jadi untuk lanjut S2 memang kan kita untuk tes bahasa Inggris mengeluarkan biaya, cari LOE mengeluarkan biaya. Jadi aku arahkan ke sana gitu. Kemudian untuk yang daftar S3 ini pun bahkan sangat banyak juga orang yang mengkhawatirkan, Mbak, saya belum punya home base, belum bekerja, baru lulus S2. Emang emang possible kita lanjut S3 pakai LPDP? Itu sangat-sangat mungkin, teman-teman. Aku, Mas Zikri pun juga, kami sama-sama baru fresh graduate dari S2, kemudian belum bekerja secara ofisial, belum bekerja, masih ya freelance doang. Nah, kami langsung melanjutkan S3 dan mendaftar LPDP, tetapi balik lagi kita harus punya alasan yang kuat kenapa harus lanjut, kenapa nggak kerja dulu segala macem kayak gitu. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang belum pernah bekerja, yang ya belum pernah bekerja di bidang sesuai dengan jurusannya, itu masih punya peluang yang besar, tetapi kita harus memberikan alasan yang jelas kenapa kita memang belum bekerja atau ada penilaian positif lainnya dari diri kita yang bisa kita sampaikan ke panelis nantinya. Seperti itu. Jadi sangat possible teman-teman, walaupun belum ada experience di pekerjaannya.
Oke, terima kasih Mbak Ina, Mbak Dina. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cukup banyak yang bertanya ini, Mbak. Jadi kita coba untuk mengefisiensi jawaban dan mengefisiensi pertanyaan jika yang mau bertanya nantinya. Kita selanjutnya yang raise hand. Tadi ada 3 orang. Sekarang sisa 2, ini nambah 1. Masus Ramodini. Kita coba dari Mbak Jenny terlebih dahulu. Kepada Mbak Jenny, halo? Halo Mas, apakah suara saya Oke, jelas? oke, terdengar jelas Mbak. Kalau bisa on Baik, cam, boleh Mbak? baik. Mohon maaf Mas, saya tidak bisa on cam. Ini kalau saya coba on cam nanti suaranya yang bakal keputus. Jadi perkenalkan saya Jenny, asal saya dari NTT dan saya berencana untuk mendaftar S2 dengan menggunakan jalur afirmasi. Mohon maaf Kakak, nanti kalau misalnya pertanyaannya masih sangat general karena ini pendaftaran pertama saya sehingga masih agak awam. Yang pertama, saya kan baru mencoba untuk mendaftar akun dan mengisi profil, kemudian nanti ada untuk memilih beasiswanya. Nah, pertanyaan saya itu, ketika nanti kita sudah memilih beasiswa, ingin mendaftar di STEM atau SHARE, profil yang kita isi di awal ini apakah nanti masih bisa diubah atau tidak? Misalnya ada kesalahan atau pengen direvisi kata-katanya. Yang kedua, ketika kita memilih jalur non LOA, kemudian misalnya worst case kita tidak diterima di 3 perguruan tinggi tersebut, berarti apakah beasiswa yang kita dapat ini juga hangus? Kemudian yang ketiga, dari hasil sosialisasi LPDP kemarin, itu saya ada sempat melihat bahwa possibility untuk negara non-English dan negara English itu berbeda. Katanya untuk negara yang non-English itu dengan negara English 3 banding 1. Berarti apakah kita prefer mendaftar di negara yang non-English bahasa utamanya atau bagaimana untuk mendapatkan strategi pendaftaran biar lulus S2-nya? Lalu yang terakhir, ini mungkin terkhusus ke Mbak Dina. Tadi Mbak Dina di pemaparannya mengatakan bahwa Mbak Dina sudah mendapatkan, kalau nggak salah, 8 LOA. Nah, ketika mendaftar ke masing-masing kampus itu, apakah personal statement yang kita gunakan itu sama, atau kita harus ubah lagi misalnya sesuai dengan kualifikasi kampusnya, misalnya, atau karakteristik, karakteristik dari kampus yang kita tuju. Sekian Mas Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Jenny atas pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan yang saya highlight. Pertanyaan pertama mungkin bisa saya bantu jawab. Apakah dalam pengisian administrasi nantinya ketika ada perubahan, apakah bisa kita lakukan perubahan? Bisa dengan cara kita melakukan pembatalan terlebih dahulu untuk di administrasi LPDP. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan lagi untuk pengisian ulang. Itu Mbak untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, ketiga, dan empat, ini siapa yang jawab dulu? Mbak Ina atau Mbak Dina terlebih dahulu? Mbak Dina dulu. Boleh Mbak? Alright, mungkin jawab yang terakhir dulu tadi ya, bagian personal statement ya. Nah, bagian personal statement tadi, sebenarnya itu kita perlu ganti beberapa hal karena kebetulan waktu nulis personal statement dulu, itu bagian paragraf kedua dan ketiga itu saya nulis agak detail sedikit, Mbak. Jadi lebih ke kenapa saya milih universitas ini, profesor yang saya tuju untuk jadi supervisor nanti, terus mata kuliah yang relevan dengan goal saya ke depannya. Jadi memang bagian itu diedit. Nah, tapi mungkin paragraf pertama dan paragraf keempat, waktu itu ada 4 paragraf ya, 500 kata. Biasanya kalau di UK itu ada universitas yang membatasi bahwa cukup 500 kata. Nah, biasanya yang kita highlight memang kenapa kita memilih kampus tersebut, jadi tidak bisa sama biasanya ya untuk yang bagian yang benar-benar menjelaskan kenapa kita pengen di sana. Nah, jadi profesor yang kita tuju, mata kuliah yang menurut kita akan sangat insightful untuk tujuan kita ke depannya, dan kenapa kita memilih kampus tersebut. Nah, lebih ke situ ya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Untuk pertanyaan kedua, ketiga tadi mengenai pembiayaan ya, Mbak Jenny ya. Bisa tangkap tadi mengenai pembiayaan, Kalau yang benar kan? kedua itu misalnya 3 pilihan kita di awal itu tidak worst case-nya tidak diterima di univnya itu Kak. Gimana kalau berarti beasiswanya hangus kita mendaftar beasiswa ulang atau bagaimana? Kemudian Oke, yang ketiga itu saya saya Lalu ini diputus-putus di sini aja apa gimana ya?
pada Mbak Jenny-nya, Mbak. Gimana Mbak Jenny untuk pertanyaan ketiga? Kak, mohon maaf saya tadi agak Iya, termental. ini masih Oke, masuk nggak? untuk pertanyaan ketiganya gimana Mbak? Oh ya, pertanyaan ketiganya itu kemarin kalau nggak salah waktu sosialisasi dari LPDP itu katanya eh, ada perbedaan peluang dari negara tujuan kita yang non English atau Oke, English gitu. Katanya yang lebih banyak yang non English. Itu gimana, Kak? oke. Mungkin Mbak Dina boleh bantu Mbak untuk pertanyaan ketiga Mbak. Oke, nah so far sih tidak ada rincian seperti itu ya, tidak ada kriteria seperti itu. Kalau yang lebih tinggi probability-nya untuk lulus di negara non Inggris, ini maksudnya non Inggris ini yang bahasa pengantarnya bukan bahasa Inggris apa gimana Mbak Jenny? Atau literally non negara Inggris gitu? Kemarin saya sih kebetulan tidak mengikuti sosialisasinya, Mbak, hanya dari beberapa informasi yang lewat di media sosial seperti itu. Katanya 3 banding 1. Oke, mungkin kalau misalnya kita highlight sedikit, kalau misalnya probability untuk lulus di negara non-Inggris ini ada dua kriteria, udah dua possibility ya, negara yang tidak memakai bahasa Inggris kah, atau negara yang selain Inggris gitu, selain United Kingdom. Hmm. Nah, kalau yang negara non-Inggris yang bukan memakai bahasa Inggris, kayaknya itu agak sedikit impossible gitu ya, karena biasanya lebih tertuju ke LPDP. LPDP itu kebanyakan banyak yang tujuannya ke negara yang memakai bahasa Inggris atau EMI, English as Medium of Instruction kalau ke luar negeri. Nah, tapi kalau misalnya negara yang kalau bukan ke Britain itu jauh lebih probability-nya lebih tinggi kalau kita pergi ke negara yang non Britain gitu ya. Itu belum tentu juga. Ya, karena balik lagi itu sebenarnya lebih ke kita udah sesuai belum ya, apakah eh, goals kita sesuai dengan kriteria LPDP. Apakah kita sudah memenuhi, oke ini urgent nih untuk diperbaiki, ini urgent nih untuk prodinya itu urgent, memang sangat berguna nih nanti. Nah, lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk probability rasanya banyak banget yang lulus ke Inggris. Jadi sepertinya tidak 3 banding 1 gitu loh. Karena banyak orang Indonesia di Inggris, apalagi London, isinya Indonesia aja tuh. Iya, ini mau izin menambahkan. Kebetulan ini ikut tuh sosialisasinya. Jadi, Kak Jenny, yang dimaksud oleh Bu Mona yang menyampaikan 3 banding 1 antara negara yang memang menggunakan bahasa Inggris untuk daily-nya dengan yang non, itu maksudnya itu lebih ke anggaran. Jadi, ketika mereka meluluskan calon awardee itu di Jepang atau di Tiongkok. Nah, itu perbandingannya dengan yang di UK. Di UK itu mereka cuma bisa ngirim 1 orang. Sedangkan kalau si 1 orang ini seandainya kurang layak, nah mereka bisa memberikan 3 orang ke Jepang kayak gitu. Nah, ini lebih ke compare masalah biayanya. Biaya 1 orang di UK itu bisa mengcover 3 orang di Jepang, lebih ke sana, bukan ke eh, peluang kita lolos di luar negerinya itu 3 banding 1, bukan seperti itu, lebih ke biaya. Nah, ini aku mau sedikit kasih apa namanya kayak sebentar ya temen-temen, aku mau sharing ini mana ya tadi. Jadi, nah ini udah muncul belum ya? Masih Belum. belum? Oh, belum. Oh, udah. Nah, ini data yang di tahap 1 2026. Kalau kita lihat tujuan negara tujuan dari total yang diterima kan paling selain Indonesia ya paling banyak kan Inggris. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya peluang untuk mendaftar di negara-negara yang memang basicnya menggunakan bahasa Inggris kayak ya Amerika Serikat dan lain-lain itu juga besar. Tetapi yang kemarin dijelaskan itu lebih ke compare untuk biayanya kayak gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan peluang saat kita mau pilih studi di mananya. Yang penting kita harus memiliki alasan yang kuat itu tadi gitu. Oh ya, satu lagi pertanyaan yang belum kejawab, yang pertanyaan kedua ya. Yang Iya, kalau, mm-mm, yang kalau iya. seandainya sudah masukin 3
rencana kampus di LPDP, kemudian ketiga-tiganya nggak jebol, lolosnya di kampus lain, itu boleh aja diajuin ke LPDP. Tapi memang ada alasan juga kan, memberikan suatu alasan kenapa nggak, kenapa pindah kampus gitu. Yang kan, Kak Dina, betul? Iya betul, bukan scholarship-nya hangus ya, tapi memang kita bisa memberikan alasan ke LPDP kenapa tidak diterima di sana dan nanti bisa di-granted sama LPDP ya untuk kampus barunya, sepanjang memang alasannya itu memang make sense gitu ya. LPDP ini sebenarnya sangat murah hati ya kalau menurutku ya. Iya. Apalagi di batch 2 ini luar biasa, diberikan Hmm. kemudahan. Iya, sangat-sangat diberi kemudahan. Tapi mungkin saingannya juga makin berat pasti. Makin banyak yang daftar Iya. kayaknya. Oke, kita lanjut ke Mbak Firda. Mungkin Mbak Ina sama Mbak Dina mungkin kalau ada waktu luang, pertanyaannya di chat mungkin boleh bantu dijawab. Kalau nggak bisa nanti Oh. coba kita bacakan dan bantu dijawab secara langsung. Tapi kita ke raise hand terlebih dahulu. Paralel juga, mungkin kalau bisa bantu dijawab, bisa bantu dijawab untuk pertanyaan di chat. Kepada Mbak Firda Anissa Hakiki, halo Mbak. Halo, selamat sore Mas Zikri. Suara saya terdengar dengan jelas. Jelas banget Mbak. Ini boleh di open kamera nggak Mbak? Aduh, kayaknya ini jaringan saya kurang stabil. Kalau Oke. misalkan saya on cam, takutnya saya kepental gitu. Oke Mbak. Mbak langsung ke substansi aja Mbak ya untuk pertanyaannya. Oke. Nah, ini kan saya lihat teman-teman saya kalau di LPDB itu disuruh buat live grand map yang diunggah di sosial media dari baru lulus sampai paling tidak mungkin 20 tahun ke depan. Nah, tujuan saya mendaftar LPDB sebenarnya untuk bekerja di perusahaan swasta. Namun kalau ditanya life grand map sampai 20 tahun ke depan, saya belum berpikir sejauh itu. Karena mayoritas teman saya itu yang lanjut studi dan menggunakan LPDB itu tujuannya menjadi dosen. Nah, untuk dosen kan jalurnya seperti udah pasti gitu. Misalnya setelah S2 ya lanjut S3, terus mengajar jadi dosen, mendapatkan sertifikasi dosen, lalu mungkin ada yang targetnya jadi lektor, ada yang mungkin targetnya menjadi ketua di suatu asosiasi. Sedangkan saya belum kepikiran sejauh itu. Mungkin saya bisa berpikir sejauh itu kalau sudah bekerja di perusahaan tersebut, step-step dan target yang ingin saya capai. Nah, mungkin dari Mbak Dina, Mbak Risna, atau Mas Zikri, mungkin ada yang memiliki teman yang tujuannya S2 menggunakan LPDP untuk bekerja di perusahaan swasta. Nah, apakah baiknya saya harus mengulik jenjang di perusahaan tersebut atau bagaimana gitu. Terus latar belakang saya memang pertanian, kebetulan IWB saya S1-nya angkatan 2019, sekarang kerja di perusahaan pestisida seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin kita minta kepada Mbak Ina terlebih dahulu ya, karena mungkin relevan ya dengan prodinya itu pertanian dan di IPB juga. Oke, perihal live grand map, itu tuh memang tugas saat kita PK, persiapan keberangkatan, memang disuruh bikin live grand map jangka pendek, menengah sampai jangka panjang kita. Nah, sebenarnya Mbak Firda, memang kalau di lingkungan aku sepertinya aku belum menemukan yang ingin ini ya, yang di luar dosen, tapi ada yang mau membuka suatu, ya mau jadi bisnismen gitu, entrepreneur lah gitu. Jadi mungkin Mbak Firda bisa aja mengarahkan nantinya. Ketika Mbak Firda ingin fokusnya itu lanjut di perusahaan Mbak Firda sekarang, mungkin goals paling akhir Mbak Firda mau menjadi CEO, punya perusahaan sendiri atau apa, kan bisa diarahkan sebenarnya ke sana. Jadi untuk kalau kita berbicara, karena ini masih tahap awal untuk pendaftaran LPDP, kalau berbicara untuk kontribusi kita, kan yang diperlukan oleh LPDP ini apa sih kontribusi kita nanti? Jadi memang kalau bisa diarahkan ke isu apa di pertanian yang Mbak Firda lirik saat ini. Dari isu tersebut, Mbak Firda nantinya hadir sebagai solusi, mungkin solusinya itu bisa melalui perusahaan Mbak Firda atau solusinya melalui peran Mbak Firda lainnya. Jadi lebih ke arah sana. Nanti kalau untuk live grand map itu, ya itu kan memang tugas kita saat PK, dan bisalah dikaitkan ketika Mbak Firda sudah lulus LPDP nantinya. Yang penting untuk di awal ini fokusin aja terlebih dahulu ke isu yang mau diangkat, kemudian bentuk kontribusi yang mau
berikan itu Mbak seperti eh, Dina, Kak boleh Dina. Mbak? Oke, Dadi di sini putus-putus, mohon maaf internet connectionnya lagi unstable. Tapi aku nangkep tadi pertanyaan pertama aja yang bagian live grand map ya, yang tadi dijawab Risna. Aduh, ini juga nge-lag lagi videonya. Halo? Kakak aman kok Halo, di halo Mbak. ya. Oke. Oke. Nah, kalau untuk bagian live grand map kayaknya enggak. Itu kan tugas setelah kita lulus ya nanti ya. Mm-mm. Berarti Mbak, Live Grand Map itu adalah isi dari esai Oh, gitu yang ada oke. template-nya gitu. oh, Ya, saya belum tahu gitu. Untuk mendaftar sih saya rencananya mungkin 2-3 tahun ke Hmm. depan. Oke Mbak, jadi oh. pertanyaan lebih ke arah esai. Dia ini pas perkuliahan, pengen kerja dan uh, mungkin belum mau jadi dosen. Nah, jadi dalam penulisan seperti itu atau enggak dari penilaian interviewer Mbak gitu. Nah, mungkin Reviewer maksud saya Mbak. memang oke. Nah, mungkin memang harus ada relevansinya antara live grand map kita dengan esai ya. Karena apa yang kita tulis di esai kan itu rencana yang kita buat untuk ke depannya gitu. Jadi harus ada relevansinya live grand map tersebut dengan apa yang kita ceritakan di esai. Kan di esai judulnya itu kontribusi ya, esai kontribusi. Tentu harus ada relevansinya dengan I think that's my opinion. Oke, terima kasih Mbak Dina, Mbak Ina, Mbak Firda gimana Mbak dari jawaban dua narasumber Udah cukup, Mas Zikri. Terima terjawab? kasih atas jawabannya Mbak Ina dan Mbak Dina. Ya, ya, sebagai bentuk informasi ya kepada teman-teman, saya nyelip dulu ya. Jadi pada minggu depan, insya Allah akan melakukan webinar kembali mengenai bagaimana kita membedah esai, pengenalan diri. Nah, jadi pada webinar minggu depan itu ada hadiah bagi 5 orang yang beruntung akan direview esainya oleh orang teman-teman yang sudah menjadi awardee. Nah, bagi teman-teman silakan untuk mengikuti kembali webinar pada minggu depan karena akan ada hadiah untuk 5 orang yang beruntung. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, Mbak. Ada 2 pertanyaan dan ini mungkin menjadi pertanyaan penutup. Kita baca pada pertanyaan pertama terlebih dahulu dari Anissa Sidik. Halo Kak, saya izin bertanya. Saya merupakan lulusan S1 Bahasa Inggris sebelumnya, akan tetapi akan berencana melanjutkan studi S2 ke sastra Inggris karena selama kuliah saya semakin tertarik pada kajian sastra. Jadi ada perbedaan antara bahasa dan sastra, tapi masih dalam ruang lingkup Inggris. Nah, pertanyaannya, bagaimana LPDP menilai perpindahan bidang tersebut? Apa saja yang harus saya jelaskan dalam esai, wawancara agar reviewer atau interviewer bisa memahami perpindahan tersebut? Mungkin Mbak Ina dulu ya. Mungkin bisa langsung ke Mbak Dina karena background Mbak Nah, Mbak Dina Dina kan dulu. sama bahasa Inggris. Iya. Boleh kepada Mbak Iya, Dina di sini Prianti boleh juga Mbak. ya terima kasih Mas Zikri. Dan di sini aku bantu jawab ya. Eh, ada pertanyaannya tadi ini banyak S1-nya berarti pendidikan bahasa Inggris ya. Karena di sini cuma bacanya S1 bahasa Inggris jadi aku bingung bedanya dengan ke sastra Inggris gimana karena di UNP S1 bahasa itu S1 sastra. Jadi bingung ini kan ya bahasa Inggris ke sastra Inggris. Jadi S1-nya pendidikan gitu ya. Dari pendidikan bahasa Inggris ke sastra Inggris. Nah, biasanya kalau cross major seperti ini kan nggak literally cross major, mungkin karirnya nanti yang akan berbeda. Ini biasanya perlu kita highlight future goalsnya apa, dan sekarang itu karirnya gimana. Kalau misalnya pekerjaannya sekarang memang berhubungan dengan sastra itu sendiri, itu akan lebih bagus. Karena sebelumnya salah satu staf saya itu sastra Inggris, nah tapi dia kerja di bidang pendidikan, di pengajaran bahasa Inggris, lalu dia lanjut S2-nya TESOL. Nah, itu alhamdulillah lulus karena highlightnya memang pekerjaannya sekarang memang di bidang pendidikan dan ke depannya itu dia juga pengen lanjut di bidang pendidikan. Nah, jadi selagi memang relevan pekerjaan sekarang atau kalau misalnya belum bekerja sekarang baru tamat,
relevansinya dengan future goals. Itu yang paling perlu untuk di highlight. Kan sangat ini ya. Atau contoh lainnya itu suami saya pendidikan bahasa Inggris. Nah, S2-nya sekarang pekerjaannya itu di bidang kargo di bandara. Nah, itu kan sangat cross major ya kalau ingin lanjut. Tapi kan ada relevansi pekerjaan sekarang dan goals ke depannya gitu. Jadi cross major itu tidak apa-apa selagi teman-teman bisa menjelaskan relevansinya untuk future goals dan searjen apa itu untuk Indonesia. Gitu sih. Terima kasih Mbak Anissa. I hope that's insightful and satisfying your question. Oke, terima kasih Mbak Dina atas jawabannya. Mungkin kita langsung ke Raisen terlebih dahulu ya. Namun kita coba jawab yang chat terlebih dahulu ya Mbak ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari yang chat ya dari Angga Ferdiansah. Ini bukan pertanyaan terakhir. eh Beliau ini sedang mengikuti seleksi LPDP sembari mempersiapkan TOEFL, namun pada tanggal 30 Juni saya membaca informasi tentang batch 2 LPDP di mana bisa menggunakan sertifikat TOEFL internal PTDN. Kebetulan kemarin sempat lulus tes dari Unpad. Ini menggunakan TOEFL dari internal Pak. Mbak, apakah itu bisa atau enggak dalam proses penyelesaian LPDP? Mungkin Mbak Dina boleh bantu jawab, Mbak. Oke. Nah, kalau ini sih udah masuk ya, udah dijawab Risna juga. Kalau misalnya untuk sertif bahasa dari perguruan tinggi dalam negeri itu sendiri sudah bisa diterima. Ini kan aturan terbaru ya. Nah, Hmm, eh, eh, kebetulan kami di UNP itu juga punya tesnya sendiri dan itu LPDP meminta listnya dari universitas-universitas. Jadi kalau tidak salah itu kampus-kampus di Indonesia memang sudah mendaftarkan sendiri ke LPDP. Itu LPDP minta listnya itu ada apa aja namanya masing-masing itu kalau nggak salah UGM dengan ESEP, UNP itu dengan saya lupa namanya, tapi itu sudah diterima di batch yang sekarang ya. oke, terima kasih So Mbak no Dina. worries. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mbak dari Resa. Ini betul-betul pertanyaan terakhir dari Mas Sus Ramadhani. Boleh Mas untuk uh, untuk bertanya open mic? Belum Mas, masih mute. Oke, baik Kak. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Sus Ramadhani. Saya alumni dari Universitas Jambi. Itu mengambil jurusan kajian seni musik. Ini sebelumnya saya sudah pernah mendaftar Kak. Ini mau ketiga kalinya ini Kak di tahap kedua ini. Saya mulai mendaftar tuh di tahun 2025 kemarin. Dan kemarin udah nyoba juga di batch 1, cuman masih gagal nih Kak. Nah, yang ingin saya tanyain tuh Kak, saya kan ingin mengambil kampus di ISI Surakarta nih Kak. Nah, sebelumnya pada tahap LPDP tahap 1 tahun ini, itu kan list kampusnya ada nih Kak. Saya udah mendaftar dan juga saya udah mendapatkan jalur LLA. Nah, pada tahap 2 kok waktu saya melihat di kolom LPDP itu Kak, itu untuk list kampusnya tuh udah hilang Kak. Dan saya melihat juga itu secara manual kayak kampusnya. Nah, menurut Kakak tuh apakah bisa nih Kak, maksudnya tuh kita secara manual untuk tetap mengambil kampus tersebut dalam daftar LPDP tahun ini. Terima kasih Kak. Oke, ini mungkin pertanyaannya relevan dengan pertanyaan pertama dan kedua ya, Mbak ya. Tapi nggak apa-apa, kita bantu coba jawab kepada Mbak Ina terlebih dahulu. Oke, Mas. Ya, masuk sih ya. Itu sangat bisa, Mas. Sama seperti sebelumnya. Juga beberapa pertanyaan yang sama. Jadi, memang dicoba dulu, diajukan nanti saat Mas daftar yang administrasi, namun dilampirkan juga ranking kampusnya, akreditasi prodinya juga dilampirin. Dan untuk pertimbangannya memang saat nanti waktu pengumuman. Nah, ini ada case juga temanku yang sudah menggunakan LOA. Tetapi saat administrasi ditolak, akhirnya dia mencari yang relevan dengan yang sesuai list LPDP akhirnya. Tapi itu masih diberikan kesempatan saat masa sanggah. Jadi kayak gitu, Mas. Jadi karena udah punya LOA, dicoba lagi aja dengan melampirkan yang ranking kampus dan prodinya itu. Oke, Ini terima. mohon maaf nih Kak, Mm-mm.
Ini kan saya udah juga mencari-cari Kak di kampus Sisi Surakarta sebelumnya. Nah, Mm-mm. itu untuk akreditasi itu mempengaruhi nggak sih Kak? Soalnya kan untuk akreditasi kan itu pada bulan 6 kalau nggak 5 kemarin kan Kak. Nah, itu Mm-mm. mungkin bisa jadi faktor dari akreditasi itu. Tapi Oh, ketika nanti iya. akreditasi itu yang habis kan pada bulan Juni ini Kak. Ketika nanti Oke. dilanjutkan tuh mempengaruhi nggak sih Kak? Akreditasinya apa berarti? Yang Sebelumnya terbaru. tuh unggul Kak. Cuman kan ini Sekarang? masih masih tahap akreditasi jadinya Mm. tuh belum keluar gitu loh Kak. Oh, Itu gimana tapi Kak ya? kan berarti yang berarti yang unggul ini masih ini kan masih apa namanya berlaku kan? Iya pada bulan Juni ini sih Kak habisnya. Juni, Juni, oh Iya. Juni ya. Oh yang Juli ini belum keluar. Biasanya kalau akreditasi ini bisa langsung muncul gitu nggak Kak? Atau emang ada masa kosongnya? Kalau itu tuh mungkin penguploadan dari Heeh. kampusnya sih Kak. Kalau saya lihat dari situs isi Surakarta itu sendiri sih Kak. Oh. Dari pihak Kalau yang kampusnya nanti dari ban mengupload. ban PT itu bisa dicek kan? Bisa dicek langsung Kak ya di Ban PT gitu Kak. Iya, boleh dicoba dulu dicek Hmm. di sana ya. Karena kayaknya riskan banget buat kampus untuk kosong ya akreditasinya. Iya, nggak mungkin. Iya Nah di itu ban Kak. PT sama QS World University Ranking yang itu. Iya, soalnya tuh pada tahun sebelumnya tuh dia akreditasinya unggul Kak. Dia masuk ke list Mm-mm. LPDP gitu kan. Kok Mhm. tiba-tiba Iya, tahun batch 2 ini kok hilang gitu kan. iya, iya, iya. Oh, maksudnya hilang dari list LPDP List ya? Heeh, LPDP. Mm-mm. dari list Oh, LPDP-nya itu Kak. bukan berarti hilang akreditasi deh kayaknya. Tapi memang Ya, Mm-mm. LPDP-nya yang mempersempit pilihan gitu ya. Mm-mm. ya Mm-mm. Kayaknya itu Kak. bukan karena hilang akreditasinya deh, tapi memang pilihannya dipersempit oleh LPDP. Mm-mm. Banyak kampus yang hilang sebenarnya di batch Iya, ini. iya. Bahkan untuk PTUD perguruan tinggi utama dunia itu juga sangat dipersempit yang sebelumnya Edinbra masuk dan itu cuma tinggal beberapa pilihan sekarang. Jadi kayaknya bukan karena akreditasinya, tapi karena memang LPDP-nya mempersempit pilihan tersebut. Iya. Tapi kan memang Mas bisa mengajukan, cuman Mas kalau nantinya udah mengetahui akreditasi terbarunya itu apa, kalau seandainya di bawah unggul itu Hmm. nggak bisa karena eh, LPDP kan mensyaratkan harus yang unggul itu kan. Yang Iya. Jadi nanti eh, coba cari yang di ban PT-nya itu dulu aja sama yang QS. Tapi kalau semisal nanti bisa nih Kak, nggak Mm, berarti nggak apa-apa Kak ya. Kita nggak tetap apa-apa. lampirkan yang Iya. list manualnya itu Kak ya. Betul-betul. Karena di eh, apa buku panduannya kan sudah dijelasin juga kalau kita boleh mengajukan kampus di luar list LPDP. Tapi untuk keputusannya balik lagi saat seleksi administrasi. Jadi ada kemungkinan untuk bisa diterima. Oke, siap. Terima Oke, kasih Kak atas Iya, jawabannya. sama-sama. oke. Terima kasih Mas Ramadhani atas pertanyaannya dan Mas lainnya yang sudah bertanya. Baik, Mbak Dina, Mbak Ina, kita sudah masuk ke sesi akhir karena keterbatasan waktu. Mohon maaf banget apabila belum semua pertanyaan dapat kami sampaikan semua ke narasumber. Tapi sejauh ini menurut saya semua pertanyaan sudah dijawab dengan sebaik-baik mungkin secara komprehensif dan kompleks. Semoga jawaban yang telah disampaikan ini dapat menjadi representasi atau mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita berikan apresiasi dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Dwi Arisna Arofah dan Mbak Dina Aprianti atas ilmu, pengalaman, dan motivasi yang telah dibagikan pada sore hari ini. Baik, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara dengan acara RUT LPDP 2026 dengan persiapan LPDP dari nol hingga siap mendaftar. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi bekal bagi teman-teman dalam menyusun langkah menuju beasiswa LPDP. Nah, untuk sebagai bentuk informasi teman-teman, bahwa dalam minggu depan kita akan membahas dengan sesi webinar kembali strategi menyusun esai, biodata, dan penilaian diri. Nah, bagi 5 yang beruntung pada webinar minggu depan, untuk esai dan penilaian diri akan dibedah oleh awardee yang telah terpilih. Nah, perlu diingat bahwa LPDP bukan hanya mencari peserta dengan nilai akademik yang tinggi yang di-highlight sama narasumber tadi, tetapi juga individu yang memiliki visi, kontribusi, dan komitmen untuk memberikan manfaat bagi Indonesia.
Oleh karena itu, mulai persiapkan diri dari sekarang. Kita harus terus banyak belajar, perbanyak pengalaman, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mas Alfikri selaku co-founder Aksi Project, dan kepada dua narasumber yang sangat luar biasa, kepada teman-teman juga yang telah mengikuti webinar ini dengan penuh antusias. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam meraih impian, cita-cita, dan dipertemukan kembali di kesempatan berikutnya dengan kabar bahwa teman-teman telah menjadi award di LPDP. Amin ya robbal alamin. Oke, saya Zikri Hamidi selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalan acara. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih Mbak Dina, Mbak Ina, Mas Fikri, dan teman-teman lainnya. Sungguh ku tidak